Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Bu Miftah. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang penyakit organ pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia dapat mengalami bermacam-macam penyakit. Penyakit pada organ pernapasan manusia dapat terjadi karena faktor dari dalam tubuh manusia itu sendiri atau juga bisa terjadi karena faktor dari luar tubuh manusia itu sendiri. Baiklah anak-anak, kalau begitu mari kita pelajari macam-macam penyakit pada organ pernapasan manusia. Yang pertama adalah asma. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Penyebab alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, maupun tekanan psikologis. Gejala awal penyakit asma adalah sesak napas, dahak sulit keluar, batuk terutama pada malam atau dini hari, napas berbunyi yang terdengar jika penderita menghembuskan napasnya, lalu rasa berat di dada. Gejala berat penyakit asma yang pertama, serangan batuk hebat, lalu sesak nafas yang berat, napas tersengal-sengal, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. Yang kelima, sulit tidur atau posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. Dan yang terakhir, kesadaran menurun. Berikut ini pencegahan asma. Yang pertama, mengetahui apa saja pemicu asma dan menghindarinya. Dan yang kedua, mengetahui tanda-tanda serangan asma dan menanganinya dengan cepat. Dan yang ketiga, mengonsumsi obat asma yang sudah diresepkan dokter. Dan yang keempat, vaksinasi pneumonia dan vaksinasi influenza supaya komplikasi asma bisa dicegah. Penyakit yang kedua adalah influenza. Penyakit influenza disebabkan oleh virus influenza. Influenza merupakan suatu penyakit infeksi akut saluran pernapasan, terutama ditandai oleh demam, menggigil, sakit otot, sakit kepala, dan sering disertai pilek, serta sakit tenggorokan dan batuk yang tidak berdahak. Lama sakit influenza berlangsung antara 2-7 hari dan biasanya sembuh sendiri. Influenza dapat menular melalui 3 cara, yaitu secara langsung, misalnya menyentuh tangan penderita influenza. Yang kedua, secara tidak langsung, misalnya memegang mainan atau barang yang telah disentuh penderita influenza. Dan yang ketiga, udara. Beberapa kuman akan menyebar melalui udara ketika seorang penderita influenza batuk atau bersin. Berikut ini adalah gejala influenza. Yang pertama, tenggorokan sakit. Yang kedua, selera makan hilang. Yang ketiga, pegal. Yang keempat, batuk. Yang kelima, sakit kepala. Dan yang keenam, kadang disertai oleh demam. Dan berikut pencegahan influenza. Yang pertama, menjaga pola makan. Yang kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, makan makanan yang sehat. Yang keempat, cukup istirahat. Dan yang kelima, vaksinasi. Penyakit yang ketiga adalah faringitis.
Kondisi medis satu ini adalah peradangan yang menyerang bagian faring. Faring sendiri terletak di belakang tenggorokan kita. Pada umumnya, gangguan pada sistem pernapasan ini terjadi pada faring akan membuat kita merasa sakit saat menelan. Berikut faktor pemicu terjadinya faringitis. Yang pertama, infeksi bakteri seperti jenis Chlamydia, gonore, Streptococcus, serta Corynebacterium. Dan yang kedua, adanya kondisi sakit lambung. Dan yang ketiga, paparan polusi dan asap rokok. Dan yang keempat, adanya tumor yang tumbuh pada bagian pita suara, tenggorokan, atau lidah. Berikut adalah gejala akibat bakteri, yaitu terjadi pembengkakan pada amandel dan demam tinggi. Berikutnya, gejala akibat virus, yaitu terjadi pembesaran kelenjar yang ada di bagian leher, sakit kepala, demam, dan nyeri bagian otot, lalu sakit buat menelan atau sakit tenggorokan, hidung mengeluarkan ingus, dan batuk. Dan berikut adalah cara pencegahannya, yaitu menghindari asap rokok maupun debu serta polusi, banyak istirahat, dan minum banyak air putih. Penyakit yang keempat adalah bronkitis. Bronkitis yaitu infeksi atau inflamasi pada saluran bronkus atau saluran udara utama pada organ paru. Faktor pemicu bronkitis adalah virus penyebab flu dan pilek, bakteri tertentu, kebiasaan merokok, lingkungan kerja yang kurang sehat, dan memiliki sakit asam lambung. Yang selanjutnya adalah gejala penyakit bronkitis, yaitu cepat lelah, sakit di bagian dada seperti rasa nyeri, hidung tersumbat atau malah beringus, sesak saat bernapas, tenggorokan terasa sakit, batuk dengan dahak berwarna hijau atau kuning agak keabu-abuan. Lalu pencegahan penyakit bronkitis yang pertama, menghindari asap rokok maupun debu serta polusi, dan yang kedua, menjaga asupan gizi. Penyakit selanjutnya yaitu ISPA atau disebut dengan infeksi saluran pernapasan akut. Kondisi ini terjadi tepatnya di bagian paru-paru, tenggorokan, sinus, serta saluran udara di mana bagian-bagian tersebut terkena infeksi. Faktor pemicu terjadinya ISPA adalah bakteri Pneumococcus, rhinovirus, adenovirus. Dan gejala penyakit ISPA adalah sakit di seluruh tubuh, sering lelah, batuk, dan tenggorokan sakit, paru-paru seperti ada yang menghambat, hidung beringus atau malah tersumbat, kesadaran menurun, kadar oksigen menurun, demam tinggi, sulit bernapas, dan menggigil. Dan berikut cara pencegahannya adalah menjaga kebersihan seluruh tubuh, tidak menyentuh bagian wajah ketika tangan tidak dalam keadaan bersih, menjauhi rokok, mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak vitamin C. Penyakit yang keenam adalah tuberkulosis atau TBC. TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya,
paru-paru akan mengucup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Penyakit yang ketujuh adalah pneumonia. Penyakit ini menyebabkan radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumonia. Akibat peradangan, alveolus dipenuhi oleh nanah dan lendir sehingga oksigen sulit berdifusi mencapai darah. Pneumonia adalah suatu penyakit infeksi atau peradangan pada organ paru-paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, ataupun parasit di mana pulmonary alveolus atau alveoli yang bertanggung jawab menyerap oksigen dari atmosfer menjadi inflam dan terisi oleh cairan. Penyebab yang paling sering ialah serangan bakteri Streptococcus pneumoniae atau pneumococcus. Emfisema. Emfisema adalah penyakit pada paru-paru yang ditandai dengan pembengkakan pada paru-paru karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Emfisema disebabkan hilangnya elastisitas alveolus. Emfisema membuat penderita sulit bernafas. Penderita mengalami batuk kronis dan sesak napas. Asap rokok dan kekurangan enzim alfa-1 antistripsin adalah penyebab kehilangan elastisitas pada paru-paru. Yang nomor 9 adalah penyakit sinusitis. Sinusitis merupakan penyakit peradangan pada bagian atas rongga hidung atau sinus paranasalis. Penyakit sinusitis disebabkan oleh infeksi bakteri, jamur, virus, penurunan kekebalan tubuh, flu, stres, kecanduan rokok, dan infeksi pada gigi. Penyakit yang terakhir adalah kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang saluran tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Nah, anak-anak, itu tadi materi kita tentang macam-macam penyakit pada organ pernapasan manusia. Apakah kalian sudah paham? Pintar sekali. Jadi, kalian harus menjaga organ pernapasan kalian. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menjaga udara di sekitar kita agar tetap bersih. Apakah kalian sudah mengerti? Pintar. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.